Segala pujian, sembah, syukur kami, hormat kami hanya bagi satu nama yang kudus, nama yang penuh kuasa, yaitu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Dan kami percaya yaitu Tuhan, ketika pujian penyembahan dinaikkan, hadirat Tuhan dicurahkan. Dalam hadirat Tuhan ada berkat, ada sukacita, ada mujizat. Kami percaya siapapun yang hadir yang sakit Tuhan sembuhkan, yang terikat Tuhan berikan kelepasan, bahkan ada kemenangan yang pasti Tuhan nyatakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tiba saatnya dengan ucapan syukur kami mau bawa hati kami Tuhan untuk lebih lagi diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Kami doa Tuhan yang jamah, Tuhan yang bentuk, ajar didik kami Tuhan, sehingga benar-benar Tuhan benih firman akan bertumbuh, berakar dan berbuah. Kami yang terima firman bukan cuma duduk diam jadi pendengar, tapi kami boleh bangkit jadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Maka kami bersatu hati berdoa menyerahkan hamba-Mu yang Kau percayakan untuk menyampaikan firman Bapa. Urapan-Mu mengalir, sucikan, layakkan tubuh mesti balik kaki salib Tuhan. Jika dosa mohon ampun Tuhan, kelemahan tubuh Kau yang berikan kekuatan apa terbatas tanpa Tuhan, apa nggak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Tapi dalam pengurapan Tuhan ada kekuatan yang baru. Tuhan sanggup menyucikan, melayakkan, memampukan, bahkan mengubahkan yang biasa jadi luar biasa untuk jadi berkat. Semua yang hadir pasti diberkati dengan sempurna. Sembunyikan hamba balik kaki salib Tuhan. Tuhan yang nampak, Tuhan yang dipermuliakan dalam nama Yesus. Hari yang siap diberkati dengan sukacita dengan iman. Sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat luar biasa. Dan dari mimbar ini saya mau sampaikan salam damai sejahtera. Shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya. Dalam Tuhan ada sukacita, amin. Dan di mana ada sukacita pasti ada senyuman di wajahnya. Boleh sama-sama berikan senyuman dulu, jumpai kanan kiri depan belakang dengan senyuman, jumpai kanan kiri, mengatakan mari bersukacita dalam Tuhan. Minimal 4-5 orang kiri kananmu depan belakangmu dengan senyuman paling manis. Sukacita Tuhan luar biasa tercurah bagi setiap kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Senang bisa lihat semangatnya, kesetiaan yang luar biasa. Saya mau bilang saudara, orang yang semangat, yang setia cari Tuhan, janji Tuhan, hidupnya anak cucunya pasti diberkati Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Haleluya. Sama-sama bilang sama saya, aku pasti diberkati Tuhan. Anak cucuku pasti diberkati Tuhan. Bilang kanan kirimu, kamu juga pasti diberkati Tuhan. Bilang sama yang ngomong, semangat. Semangatnya kayak orang kurang gula. Sekali lagi semangat. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yuk, langsung saja saudara yang bawa kitab, kita mengangkat Alkitab kita. Alkitab juga boleh, Alkitab juga boleh. Yang nggak bawa kitab, angkat tangan juga boleh. Sama-sama dengan iman percaya. Sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya Alkitab ini adalah firman Tuhan. Setiap kata kalimatnya sanggup memberkati aku. Dan hari ini aku pasti diubahkan, aku pasti dipulihkan dalam nama Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Kita akan lihat sama-sama 1 Samuel pasal yang ke-17 ayatnya yang ke-48 sampai ayatnya yang ke-50 akan dibacakan oleh Ken yang banyak fansnya. Haleluya. Wih, saya dilaporin, bukan dilaporin, mamanya lapor sama saya, Pak Pendeta, banyak yang sudah mulai PDKT sama saya. Bayangin, memang anak bener itu luar biasa ya. Mau PDKT sama Ken, jalur mamanya. Tapi nggak apa-apa, itu berhikmah. Silakan Ken, please. Orang lagi baca Alkitab. Sama Ken, tahan apa sih? Mereka makin senang karena Ken udah ada senyumnya katanya Ken. Haleluya. Silakan Ken. Maka kenalah dai orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dainya dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dengan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Demikian firman. Terima kasih. Coba sama-sama kita baca ayat yang ke-50 sekali lagi saudara. 3, ya. Demikianlah Daud apa? Mengalahkan orang Filistin itu dengan apa? Umban dan batu. Ia mengalahkan apa? Orang Filistin. Dan
tanpa pedang di tangan. Saya mau bilang saudara, dalam kehidupan setiap kita, mau sebaik apapun kita hidup saudara, mau selurus apapun kita hidup saudara, yang namanya masalah, tantangan, persoalan kehidupan bisa dapat datang kapan saja. Sekali lagi saudara, yang namanya kehidupan, mau sebaik apapun kita, mau selurus apapun jalan kita, jangan pikir, oh Pak Pendeta, kalau jalan saya lurus-lurus nggak akan ada masalah, kalau saya jalannya dengan baik nggak akan ada masalah. Saya mau bilang saudara, selama masih di dunia, yang namanya masalah, tantangan, persoalan kehidupan bisa datang. Bahkan saya mau bilang saudara, sebaik apapun kita, saya mau bilang saudara, tetap bisa ada orang-orang yang jahat di depan kita, bisa ada orang-orang yang akhirnya punya rancangan jahat dalam kehidupan setiap kita. Makanya kemarin saya posting di Instagram saya, nggak bisa Yura. Nggak bisa juga. Ini yang ketawa. Ini yang ketawa pasti main Instagram semuanya. Haleluya. Ini ada ibu-ibu main TikTok juga ibu ya. Haleluya. Saya mau bilang saudara, iya nggak bisa. Karena mau sebaik apapun kita, tetap ada yang namanya masalah, tantangan, persoalan, bahkan rancangan orang jahat bisa ada dalam dalam kehidupan setiap kita, saudara. Tapi begini saudara, dalam kehidupan setiap kita, memang kita sebagai manusia, kita punya yang namanya survival instinct, saudara, di mana biasanya kita akan cenderung untuk menghindari yang namanya masalah. Survival instinct adalah dimiliki oleh manusia dan juga binatang, saudara, di mana akan cenderung untuk menghindari yang namanya masalah, tantangan, persoalan, keadaan yang tidak nyaman dan lain sebagainya. Tapi begini saudara, ada masalah yang harus dihindari, ada masalah yang harus dihadapi. Sama-sama bilang sama saya, ada yang harus dihindari. Sama-sama bilang sama saya, ada yang harus dihadapi. Ada yang harus dihadapi. Amin. Kenapa? Karena Tuhan bisa pakai masalah, Tuhan bisa pakai tantangan, Tuhan bisa pakai persoalan, Tuhan bisa pakai rancangan orang jahat untuk mendatangkan berkatnya dalam kehidupan setiap kita. Katakan amin. Kalau saudara ingat kisah Daud yang kita baca tadi, saudara, Daud diperhadapkan pada Goliat. Tapi saya mau bilang saudara, Goliat Tuhan sengaja izinkan diperhadapkan dengan Daud. Saya mau bilang saudara, untuk mendatangkan promosi. Sama-sama bilang sama saya, mendatangkan promosi. Sama-sama bilang sama saya, mendatangkan berkat. Sama-sama bilang sama saya, mencapai rancangan Tuhan. Amin. Jadi saya mau bilang saudara, dalam kehidupan setiap kita ada penghalang, ada masalah, ada tantangan. Saya analogikan dengan kursi ini saudara, yang harus kita hindari, tapi ada yang harus kita hadapi saudara. Kenapa? Karena itu sebenarnya bukan penghalang, tetapi itu adalah cara Tuhan. Itu adalah batu loncatan yang Tuhan kasih supaya kita diangkat naik dan diberkati Tuhan, mencapai rancangan Tuhan yang indah. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, ada yang harus dihadapi. Amin. Nah, makanya hari ini kita akan sama-sama melihat. Karena begini saudara, Daud menghadapi apa yang ada di depannya. Mungkin saudara menatap saya dan berkata, Pak Pendeta, ya saya mau hadapi Pak Pendeta, tapi kalau saya kalah gimana Pak Pendeta? Kalau malah justru saya hancur gimana Pak Pendeta? Kalau malah justru saya binasa gimana Pak Pendeta? Kita akan sama-sama belajar dari seorang Daud. Kenapa? Karena Daud melihat kemenangan. Sama-sama bilang sama saya, melihat kemenangan. Apa sih yang akhirnya membuat Daud bisa melihat kemenangan atas apa yang dihadapi? Karena Daud punya yang namanya iman. Sama-sama bilang sama saya, Daud punya iman. Sama-sama bilang sama saya, Daud punya iman. Amin. Saya mau bilang saudara, itu yang sama-sama kita akan bahas. Kenapa? Karena iman Daud inilah yang akhirnya menentukan banyak hal dalam kehidupannya, sehingga kemenangan akhirnya dia raih. Makanya judul khotbah saya hari ini saudara adalah bicara tentang facing your giant, atau bicara tentang hadapi raksasamu, bicara tentang masalah, bicara tentang tantangan, bicara tentang persoalan kehidupan, bicara tentang yang namanya kekhawatiran, keterikatan, trauma, orang jahat dan lain sebagainya. Hadapi semuanya itu dengan apa? Sama-sama bilang sekali lagi sama saya, iman. Amin. Makanya hari ini saudara, kita sama-sama kita akan bahas doa saya melalui firman Tuhan hari ini. Apapun yang setiap kita hadapi, kita akan melihat kemenangan bersama Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah sekali lagi buat Tuhan. Haleluya. So, apa yang ditentukan oleh iman saudara? Spesifik subtemanya adalah bicara tentang iman yang menghasilkan kemenangan. Sama-sama bilang sama saya, iman yang menghasilkan kemenangan. So, apa saja yang ditentukan oleh iman sehingga bisa menghasilkan kemenangan? Yang pertama saya mencatat di sini saudara adalah bicara tentang perspektif. Sama-sama bilang sama saya, perspektif. Sama-sama bilang sama saya, sudut pandang. Amin. Coba kita lihat sama-sama saudara ayat yang ke-45 dalam 1 Samuel 17. Saudara bisa tandai karena kita akan kembali ke sana sepanjang pembahasan kita. 1 Samuel
pasalnya yang ke-17, ayatnya yang ke-45. Yuk sama-sama kita baca. Yang sudah di sana boleh bilang, aku diberkati. 3, ya. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau datangi aku dengan pedang dan lembing, tetapi aku apa? Semesta Allah segala barisan orang Israel yang apa? Sekali lagi saudara, 3, ya. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku apa? Mendatangi kau dengan nama. Sama-sama bilang sama saya Tuhan semesta alam. Sama-sama bilang sama saya Tuhan yang besar, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Saya mau bilang saudara, apa yang menjadi kunci kemenangan dari seorang Daud dari Goliat raksasa yang besar di depannya? Yang pertama adalah iman. Iman yang benar dari seorang Daud menghasilkan perspektif yang benar. Kalau saudara perhatikan, bicara tentang Goliat, Goliat memang besar. Tinggi Goliat berapa? Otaknya 2 juta rupiah. Haleluya. Paling mantap dari semua cabang, baru kali ini ada orang langsung menjawab dengan luar biasa, dengan cepat, saudara. Mantap itu, luar biasa. Saya mau bilang saudara, 3 meter. Alkitab mencatat berapa? 4. Ada lagi jawaban? Udah 3, ini 4. 5. Ada lagi? 5 meter. Ada lagi? Nyesel saya nanya lagi. Berapa hasta? Darah Yesus Tuhan. Ini tuh pelajaran sekolah minggu loh, woy. Ini dulu sekolah minggu gak sih? Ini memang kalau sekolah minggu jalur pos hansip begini deh. Hah? 6 hasta sejengkal. 6 hasta sejengkal. 1 hasta itu 45 cm. Jadi berapa tadi? Darah Yesus. Kalau agama udah payah, matematika jangan payah. Darah Yesus 45 cm kali 3 plus sejengkal. Berapa? Emosi saya. Haleluya. Kurang lebih betul kata ibu kita, kurang lebih 3 meter, saudara. Daud berapa? Ya Bapak Nyendang, Tuhan. Goliat aja kita nyaho, apalagi. Haleluya. Hah? Gemanya tolong kurangin dikit lagi. Monitornya tambah dikit lagi. Cek, halo, cek. Monitornya tambah lagi dikit, oke. Gemanya, oke. Kita coba dulu, oke. Berapa? Ya kecil, berapa kecilnya? Hah? Semeter. Darah Yesus. Kasihan si Daud. Fitnah. Oh Tuhan. Waduh, Daud lo raja, lo ini raja, woi. Berdosa main fitnah Daud. Saya mau bilang saudara, Daud beberapa referensi mencatat kurang lebih 1,5 meter sampai 1,7. Enak aja 1 meter, kasihan banget. Daud. Ya gitu. Saya mau bilang saudara, 1,5 sampai 1,7 cm saudara. 1,7 meter, saudara. Nah, saya bilang saudara, artinya begini saudara, tinggi Goliat itu hampir 2 kalinya Daud, saudara. Artinya begini saudara, memang dari bicara tentang secara ukuran, secara kacamata manusia pada umumnya saudara, seorang Goliat adalah raksasa yang besar. Kemudian bicara tentang secara ukuran, sekali lagi saya mau bilang saudara, dia punya tinggi dan lebar yang luar biasa saudara. Tapi saya mau bilang saudara, iman yang benar dari seorang Daud akhirnya tidak membuat Daud akhirnya membuat Daud tidak melihat Goliat sebagai sesuatu yang besar, tetapi seperti sesuatu yang kecil. Kenapa? Karena dia punya perspektif yang benar. Iman yang benar membawa dia pada perspektif yang benar. Goliat bukan lagi sesuatu yang besar, tetapi sesuatu yang biasa saja, karena dia punya Tuhan yang besar dalam kehidupannya. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Makanya kita mencatat, aku mendatangimu dengan nama Tuhan semesta alam, Tuhan yang besar itu saudara. Daud punya perspektif Tuhan. Dia melihat Goliat bukan sesuatu yang besar. Makanya
Saya mau bilang saudara, ini yang menjadi awal mula seorang Daud akhirnya bisa melihat kemenangan dalam hidupnya. Saya mau bilang saudara, saya nggak tahu masalah apa yang ada di depan saudara, saya nggak tahu tantangan apa yang ada di depan saudara, saya nggak tahu rancangan orang jahat seperti apa yang ada di depan saudara. Tapi saya mau bilang, kalau kita punya iman yang benar akan punya perspektif yang benar. Katakan amin. Pak, jadi nggak akan ada lagi kita melihat masalah jadi besar, nggak akan ada lagi kita akan melihat yang namanya tantangan yang besar, nggak akan ada lagi kita melihat yang namanya rancangan orang jahat dengan power yang besar. Yang kita lihat hanyalah Tuhan yang besar. Katakan amin. Ini penting untuk kita miliki. Kenapa? Karena ada banyak orang ketakutan, ada banyak orang stres, ada banyak orang depresi, ada banyak orang menyerah sebelum berperang. Karena mereka merasa masalahnya terlalu besar, karena mereka merasa persoalannya terlalu besar, karena mereka merasa orang yang sementara mau menjatuhkan dia punya power yang lebih besar. Saya mau bilang ya, kalau kau melihat masalah, tantangan, persoalan giant di depanmu, raksasa itu masih besar, artinya imanmu masih terlalu kecil, saudara. Amin. Sekali lagi, belum. Kalau kau melihat masalah, tantangan, persoalan kehidupanmu masih terlalu besar, artinya iman kita yang masih kecil. Amin. Maka sekali lagi saya mau bilang saudara, pastikan terus perbesar imanmu saudara. Amin. Iman yang besar akan membuat kita punya perspektif yang benar saudara. Saya nggak tahu sekali lagi apa yang sementara saudara hadapi, tapi saya mau bilang saudara, miliki iman yang benar. Iman yang benar akan menuntut pada perspektif yang benar, sehingga nggak akan ada lagi ada yang bilang, oh Pak Pendeta, masalahku besar, tantanganku besar, persoalan kehidupanku besar, orang yang ingin menjatuhkanku punya kuasa yang lebih besar. No, yang ada adalah apa? Aku punya Tuhan yang yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya, ku terima kemenangan. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Khusus di tempat ini saya mau spesifik soal contoh-contohnya. Shalom ibu-ibu. Kalau kalian masalahmu tentang suamimu itu besar, artinya imanmu masih terlalu kecil. Punya iman yang besar, masalah tentang suamimu akan terlihat kecil. Amin. Amin. Oh dikit ini. Ya Pak Pendeta, kayaknya mustahil ya Pak Pendeta. Imanmu masih kecil. Shalom bapak-bapak. Kalau kalian lihat masalah masih besar tentang istrimu, artinya imanmu masih terlalu kecil. Pastikan kau punya iman yang besar, supaya kau melihat semuanya serba kecil, karena yang besar hanyalah Tuhan saja. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Shalom anak muda. Kau yang sementara mendoakan pasangan hidup, terus kau berkata, Pak Pendeta, jarak kami terlalu besar. Tidak bisa. Aku jemaat, dia anak gembala. Saya mau bilang ya, punya iman yang besar. Khusus sesi ini, gak apa-apa ibu-ibu, bapak-bapak, saya mau kasih semangat buat anak muda ya. Khusus sesi ini, saudara mungkin, Pak Pendeta, tapi masalah jarak kami terlalu jauh, penghalang kami terlalu besar. Satu kata motivasi buat kalian, jangan ya deh ya. Haleluya. Kena prank. Bilang sama kanan kirimu, miliki iman yang benar. Iman yang benar menghasilkan perspektif yang benar. Kita punya Tuhan yang besar. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yang kedua saudara, apa yang ditentukan oleh iman sehingga menghasilkan kemenangan buat Daud? Saudara, yang kedua adalah bicara tentang keberanian.
Sama-sama bilang sama saya keberanian. Sama-sama bilang sama saya keberanian. Coba kita lihat ayat yang ke-48, saudara. Masih dalam 1 Samuel 17, ayatnya yang ke-48. Sama-sama kita baca. Sudah di sana boleh bilang, aku diberkati. 3, ya. Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk orang, sekali lagi 3, ya. Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah apa? Daud berlari ke barisan musuh untuk apa? Saya mau bilang saudara, ketika orang Filistin itu Goliat itu maju, saya mau bilang saudara, Daud tidak lari, Daud tidak gentar, Daud tidak lari menjauh, Daud tidak gentar, tetapi Daud berlari menghadapi, mendekati Goliat. Kenapa? Karena dia punya keberanian yang luar biasa. Sama-sama bilang sama saya keberanian yang luar biasa. Kenapa? Karena saya mau bilang saudara, iman yang benar akan menentukan keberanian kita, saudara. Saya mau bilang saudara, kalau kita punya iman yang benar sadar bahwa kita punya Tuhan yang besar, nggak ada lagi yang menakutkan di hadapan kita, karena kita tahu dengan iman yang benar ada Tuhan yang besar dalam kehidupan setiap kita. Jika Tuhan di pihak kita, jika Allah ada di pihak kita, siapakah lawan kita? Nggak akan ada lagi ketakutan, karena kita tahu hasil akhirnya adalah pasti kemenangan. Sekarang kita tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Jadi anak Tuhan yang ada iman yang benar di dalamnya, nggak ada lagi rasa ketakutan. Bilang, pemerintah udah kuasa kegelapan, pemerintah ada kuasa kegelapan, pemerintah ada iblis, pemerintah ada iblis. Saudara mungkin pemerintah emang masih ada. Masih ada jemaat yang telepon saya, Pak Pendeta, saya ditabuk sama setan. Hei, ya Tuhan. Saya mau bilang saudara, anak Tuhan masih takut setan, takut ditabuk. Kita anak Tuhan, roh Tuhan dalam kita lebih besar. Kalau ditabuk, balas tabuk. Amin. Saya mau bilang saudara saya, waduh, kalau pengalaman soal setan, kesurupan, macam-macam saudara. Tapi udah nggak ada takut-takutnya sama sekali saudara. Ada kata, kalau itu saya takut. Saya mau bilang sekali lagi, saudara. Sedikit pengalaman saya santai-santai dulu sedikit ya saudara. Sedikit pengalaman saya saudara, ada satu tempat di mana waktu saya di sana saudara, kata banyak setan, banyak apa, kuntilanak, genderuwo segala macam. Saya di situ nggak ada tuh. Belum ada Pak Pendeta. Hati-hati Pak Pendeta, ada setan mata menyala. Saya cari-cari nggak ada tuh setan mata menyala. Malah saya berencana kalau saya lihat ketemu setan mata menyala, saya mau bilang menyala bangku. Nggak ada tuh. Saya mau bilang saudara, iya, ngapain masih takut saudara? Anak Tuhan harus punya keberanian, amin. Kenapa? Karena iman yang benar akan membawa kita pada keberanian, saudara. Orang bilang apa? Bapak Pendeta ada kuasa kegelapan. Saya mau bilang saudara, tidak ada roh yang lebih besar daripada roh Tuhan kita, katakan amin. Amin. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah. Bilang apa Bapak Pendeta? Saya takut ada santet, segala macam pelet. Saya mau bilang saudara, saya pernah ada bilang saya santet. Karena dulu saya masih awal-awal gitu ya, belum sungguh-sungguh ya. Jadi pokoknya yang penting cantik saya pacarin saudara, apapun latar belakangnya sikat saudara. Iya. Itu bukan sesuatu yang bisa dibanggakan saudara. Jadi saya pacar sikat aja saudara. Ternyata bapaknya dukun saudara. Iya, jadi saya bilang maaf kita nggak bisa lanjut. Kamu terlalu baik buat aku. Enggak lah. Saya nggak segitu lah. Saya jujur, saya bilang maaf ya, kita gelap terang nggak bisa bersama. Lalu dia bilang begini, aku santet kamu darah Yesus tuh. Saya bilang itu kan. Tapi sampai sekarang mana? Ya. Kalau saudara lihat saya suka kacau-kacau begitu, bukan karena saya pernah kena santet, bukan. Saya suka bercanda aja. Saya bilang saudara mau takut apa? Kita tahu Tuhan kita jauh lebih kuasanya luar biasa, amin. Nah, saya mau bilang sekali lagi saudara, apa yang perlu kita takutkan? Kalau kita punya iman yang benar, maka iman yang benar akan menuntun kita pada keberanian. Saya mau bilang saudara, Daud kenapa sama sekali nggak ada ketakutan dalam kehidupannya ketika menghadapi seorang Goliat yang menakutkan? Karena iman Daud adalah iman yang benar. Iman yang benar menuntun dia pada keberanian. Apapun masalah, tantangan, persoalan yang ada di depannya, dia sama sekali tidak ada ketakutan karena dia tahu hasil akhirnya. Jika Tuhan
Tuhan bersama dia, kemenangan jadi bagian dalam hidupnya. Tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Haleluya. Tapi mungkin saudara, saya mau ajak saudara untuk melihat begini. Mungkin ada banyak orang bilang, Pak Pendeta kalau ngomong gampang Pak Pendeta nggak tahu sih apa yang sementara saya hadapi. Orang yang sementara mau menjatuhkan saya, orang yang punya kuasa. Orang yang mau menjatuhkan saya, orang yang punya power Pak Pendeta, punya koneksi Pak Pendeta, punya kekayaan Pak Pendeta dan lain sebagainya. Saya bilang saudara, saya pernah ada di posisi itu saudara. Dan akhirnya begini saudara, jujur dulu saya memang sempat ada saat di mana saya dikit-dikit ketakutan saudara. Karena saya pikir Tuhan bagaimana Tuhan ya, bagaimana Tuhan ya, Tuhan bagaimana Tuhan ya. Orang itu punya kekuatan, punya power, punya kehebatan dan lain sebagainya, pintar berpolitik dan lain sebagainya. Siapakah aku ini? Ada saat di mana saya hidup dalam ketakutan saudara. Tapi akhirnya apa? Akhirnya perlahan tapi pasti saya mau bilang saudara, Tuhan izinkan proses pengalaman iman sampai akhirnya saya sadar saudara, nggak ada yang perlu saya takutkan saudara. Jadi makanya sampai enggak lah, apalagi yang ditakutkan. Kenapa? Karena sehebat apapun orang di luar sana, hidup kita ditentukan oleh Tuhan, bukan oleh orang lain. Amin. Sama-sama bilang sama saya, jangan ada ketakutan lagi. Hidup kita di tangan Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Tapi saya mau ajak saudara untuk masuk sedikit lebih dalam saudara. Dari mana seorang Daud bisa punya iman, keberanian yang luar biasa, iman yang benar sehingga menghasilkan keberanian yang luar biasa? Saya mencatat di sini saudara, dari pengalaman imannya. Sama-sama bilang sama saya, pengalamannya bersama Tuhan. Coba kita lihat ayat 34 sampai 37. 34 sampai 37 dikatakan apa di sana saudara? 3, ya. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini apa? Apabila yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku apa? Mengejarnya, menghajarnya dan dari mulutnya. Kemudian ayat yang selanjutnya 36. Baik singa maupun beruang apa? Loading. Baik singa maupun apa? Telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang akan apa? Karena ia telah mencemooh barisan daripada apa? Ayat 37 dikatakan apa? Pula kata Daud, Tuhan yang telah apa? Dan dari cakar beruang, dia juga akan apa? Tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah Tuhan apa? Saya mau bilang saudara, apa yang akhirnya membuat Daud punya iman yang benar, yang besar tadi, sehingga menghasilkan keberanian yang luar biasa? Karena Tuhan sudah izinkan pengalaman demi pengalaman iman terjadi dalam kehidupannya, sehingga itu membentuk imannya yang membawa dia pada keberanian yang luar biasa. Saya percaya semua yang ada di tempat ini pasti pernah mengalami pengalaman iman. Amin. Saya percaya saudara pernah ngerasain tolong Tuhan. Saya percaya saudara pernah ngalamin di mana Tuhan bela saudara, di mana Tuhan kasih kemenangan dalam kehidupan saudara. Dan saya mau bilang saudara, ini adalah awal yang baik. Ini adalah pengalaman yang baik. Untuk apa? Untuk supaya kita punya iman yang benar sehingga menghasilkan keberanian. Karena begini saudara, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang tidak pernah berubah dahulu, sekarang dan sampai selama-lamanya. Kalau dulu Tuhan bela dan kasih kemenangan, sekarang dan nanti Tuhan juga pasti bela dan pasti kasih kemenangan. Tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, Tuhan pasti kasih kemenangan. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yang terakhir, imam mesti boleh siap-siap saudara. Yang terakhir, yang ketiga, apa yang ditentukan oleh iman sehingga menghasilkan kemenangan dalam kehidupan Daud saudara? Yang ketiga adalah hikmat atau kebijaksanaan. Sama-sama bilang sama saya hikmat. Sama-sama bilang sama saya kebijaksanaan. Coba kita lihat ayatnya yang ke-49 sampai 50. Sama-sama kita baca 49 sampai ayatnya yang ke-50. Haleluya, terpuji nama Tuhan. Yuk, sama-sama yang sudah di sana boleh bilang aku diberkati. Sama-sama kita baca 3, ya. Lalu memasukkan tangannya dalam kantungnya, diambilnya apa? Sebuah batu dari dalamnya, diumbannya, maka apa? Kenalah dahi orang Filistin itu. sehingga batu itu terbenam. Woi. Belum boy. Ke dalam. Tadi terlambat, sekarang kecepatan. Sekali lagi. Sehingga batu itu apa? Dan ke tanah. Ayat 50 dikatakan apa? Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan apa? Umpan dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan tanpa, perhatikan kalimat terakhir, tanpa pedang.
Saya mau bilang saudara, yang ketiga sekali lagi saudara, iman yang benar akhirnya akan mempengaruhi hikmat, sehingga hikmat tadi akhirnya menuntun seorang Daud pada yang namanya kemenangan. Sama-sama bilang sama saya sekali lagi, hikmat. Kalau saudara perhatikan, Daud menghadapi Goliat dengan hikmat. Saya mau bilang sekali lagi saudara, dengan hikmat yang benar dari Tuhan. Ada banyak orang, dia punya perspektif yang benar, dia lihat masalah tantangannya tidak lebih besar daripada Tuhan. Itu luar biasa. Akhirnya dengan iman yang benar juga dia punya keberanian yang luar biasa. Tapi sayangnya ada banyak orang, dia punya iman, dia punya keberanian, tapi serampangan. Maksudnya begini, aku punya Tuhan yang besar, aku berani maju. Ada tantangan masalah persoalan kehidupan, langsung maju, bercolok. Paling sembarangan, saudara. Akhirnya malah ngalamin kekalahan, bukan karena Tuhan tidak menyertai dia, tapi seringkali gara-gara serampangan, saudara. Saya mau bilang, iman yang benar adalah iman yang tidak serampangan, saudara. Ketika dia ada keberanian menghadapi masalah, tantangan, persoalan kehidupannya, itu nggak sembarangan. Karena kalau saudara lihat, iman yang benar, kurang lebih gambarnya begini saudara. Iman yang benar adalah iman yang diaplikasikan dalam tindakan. Tapi saya mau bilang saudara, dalam pengaplikasian dalam tindakan ini saudara, tidak serampangan, tidak asal-asalan. Karena bicara tentang iman yang benar adalah iman yang terhubung dengan Tuhan. Dan saya mau bilang saudara, karena iman itu terhubung dengan Tuhan, makanya ketika dalam pengaplikasian tindakannya ada hikmat Tuhan di dalamnya. Jadi nggak akan sembarangan. Orang yang bilang, oh aku beriman sama Tuhan, dia hadapi masalah tantangan, nggak akan sembarangan. Karena ada hikmat Tuhan yang menyertai setiap tindakannya, saudara. Makanya Daud, ketika dia menghadapi Goliat, saudara lihat ya, Daud nggak pakai pedang, betul ya? Ayat yang kita baca terakhir tadi dikatakan tanpa menggunakan apa? Pedang. Padahal secara logika pada saat itu namanya peperangan akan pakai pedang, tombak, dan pakai jubah. Kenapa saya bilang hikmatnya luar biasa? Karena kalau Daud menghadapi Goliat dengan itu, saudara bisa lihat ya, yang namanya Goliat itu jubah perangnya salah satu jubah perang terbaik pada masa ini. Dan Goliat dengan tinggi yang besar itu saudara, kalau Daud mau menyerang pakai pedang, yang pertama kalaupun kena nggak akan tembus. Dan saya mau bilang bukan cuma nggak akan tembus, dengan tinggi yang begitu timpang nggak akan nyampe. Iya kan? Goliat nggak tahu, renyuh banget sih. Anak siapa ini? Jangan ya dia. Dan saudara bisa bayangkan ya, Goliat dengan full jubah perangnya dari besi yang nggak bisa ditembus oleh pedang. Nah, Daud kalau dia pakai cara yang sama, saudara ingat baju perang siapa yang mau dikasih kepada seorang Daud? Saul. Yes betul, Raja Saul. Di situ, sarungnya tuh cerdas cermat Alkitab. Saul tingginya berapa? Alkitab mencatat Saul itu tingginya sepundak lebih tinggi daripada orang Israel pada masa itu. Orang Israel pada masa itu rata-rata tingginya 180. Kalau sepundak lebih tinggi artinya orang Israel 180 cuma sampai sepundaknya Saul. Ya kira-kira Saul itu ya 2 meter lah ya. Saudara bisa bayangkan, orang tinggi 2 meter, baju perangnya dikasih kepada orang yang tingginya 1,5 meter. Daster bos. Iya kan? Iya kan? Saudara bisa bayangkan tinggi 2 meter kasih ke Daud 1,5 meter. Daster. Jalan susah itu kan? Iya dia pakai udah mana dari besi berat kan, jalan susah. Udah mana belum lagi pedangnya. Pedangnya pasti besar saudara. Kalau sampai itu dipakai oleh Daud untuk melawan Goliat, nggak ada kata lalu Daud berlari, nggak ada.
Yang ada lalu Daud ngesot. Nggak bisa Yura, ya kan? Itu baru bawa, belum bagaimana dia mau ayunkan, mau hadapi situ. Baru itu gue lihat langsung, cus, selesai. Makanya saya bilang saudara, Daud itu hikmahnya luar biasa. Makanya dia nggak pakai itu, dia nggak pakai pedang, dia nggak pakai jubah perangnya, dia pakai jubah biasa, bajunya dia seperti seorang gembala biasa, dan dia nggak pakai pedang, dia pakai apa? Ketapel. Kenapa? Ketapel. Luar biasa. Hah? Ya? Yes. Karena Daud udah biasa pakai ketapel. Karena ketapel itu saudara alat yang biasa digunakan para gembala pada masa itu untuk mengusir binatang buas yang mencoba mengganggu kambing dombanya, saudara. Dia akan pakai ketapel. Nah, dan yang menarik begini, saudara. Artinya begini, Daud tidak berperang di playgroundnya Goliat karena dia tetap jaga jarak, dia tidak terlalu dekat sehingga bisa terjangkau oleh pedang Goliat. Tapi dia jaga jarak dan menggunakan ketapel, itu playgroundnya dia, keahliannya dia. Dari jauh dia bisa sangat mudah mengalahkan. Kalau pakai pedang sulit untuk ditembus, tapi dengan ketapel, dengan batu itu bisa menembus area yang terbuka walaupun kecil, saudara. Nah, saya mau bilang saudara, ini hikmah. Ketika kita menghadapi peperangan, apapun yang kita hadapi, jangan serampangan. Tuhan kasih kita hikmah supaya kita tahu apa yang harus kita lakukan. Contoh saudara menghadapi orang jahat di kantor saudara. Dia punya posisi yang lebih tinggi, itu saudara, besok surat pemecatan datang. Iya kan? Iya. Saudara ketemu dengan oknum yang punya power misalnya, saudara sikat dia, udah tiba-tiba tukang bakso depan rumah saudara sudah pakai HT, kami satu selidiki dia. Saya mau bilang sekali lagi saudara, makanya butuh hikmah. Seorang Daud dia sangat berhikmah, saudara. Makanya dia nggak berperang di playgroundnya Saul, tapi dia Goliat, tapi dia bawa Goliat untuk berperang di playgroundnya dia, area yang paling dia pahami di sana. Makanya dia bisa melihat kemenangan. Sebelum saya tutup khotbah saya, ada satu analogi yang saya bahas, karena begini saudara, kita perlu untuk tahu musuh kita dan kita perlu tahu diri kita. Kalau pakar perang dari Tiongkok bilang begini saudara, namanya Sun Tzu. Iya, dari Tiongkok namanya Sun Tzu, saudara. Namanya Sun Tzu, saudara. Kalimat yang paling tepat dia bilang begini, saudara, bahwa kenali dirimu, kenali musuhmu. 1000 peperangan, 1000 kemenangan, saudara. Jadi Daud tahu seperti apa Goliat, dan Daud tahu seperti apa dirinya. Dan hebatnya dia bawa Goliat ke playgroundnya dia, tempat di mana dia ahli, makanya dia bisa mengalahkan seorang Goliat. Kalau saudara tahu yang namanya Raja Wali, kalau bertarung dengan ular, itu nggak akan bertarung di bawah, saudara. Karena kalau misalnya Raja Wali bertarung dengan ular, cuma ularnya belum muncul, saudara, kita keburu ularnya lagi. Oh, ularnya udah lepas, saudara, jadi hati-hati. Saya ganti khotbah saya dengan kesabaran, saudara. Saya mau bilang saudara, yang namanya Raja Wali kalau bertarung dengan ular, dia nggak akan bertarung di tanah. Kenapa? Karena tanah adalah playgroundnya ular, saudara. Kalau dia bertarung di tanah, ular dengan sangat mudah dengan fondasi yang kuat bisa melilit Raja Wali. Dan akhirnya apa? Raja Wali bisa dikalahkan, saudara. Makanya yang Raja Wali lakukan adalah mengangkat ular ini jauh dari playgroundnya, dibawa ke playgroundnya si Raja Wali, supaya si ular nggak punya kekuatan, supaya si ular nggak punya kemampuan untuk melilit, karena dia ada di playgroundnya Raja Wali. Angkat, dilepas, tarik lagi, angkat lagi, sampai lemah, dan akhirnya si ular dapat dengan sangat mudah dikalahkan.
Apa meaning dari analogi ini, saudara? Kadang-kadang dalam kehidupan setiap kita, kalau kita misalnya seperti tadi, saudara, kita diperhadapkan pada orang dengan kemampuan politik, manipulasi, dengan kemampuan punya koneksi yang mungkin besar, saudara. Kalau kita langsung masuk ke dalam, kita bisa kalah. Saya mau bilang, saudara, bawa mereka, bawa semuanya itu ke playgroundnya kita. Di mana sih playgroundnya kita sebagai anak Tuhan? Playgroundnya kita sebagai anak Tuhan adalah dalam hadirat Tuhan. Jadi bawa masalahmu, tantanganmu, persoalanmu, rancangan orang jahat itu ke dalam hadirat Tuhan. Karena ketika kita angkat itu ke dalam hadirat Tuhan, mereka nggak akan berdaya. Dan dalam hadirat Tuhan, kita akan melihat Tuhan bekerja dengan luar biasa, menganugerahkan kemenangan bagi setiap kita. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, iman yang benar menuntun pada hikmat. Bawa masalahmu kepada hadirat Tuhan. Di situ ada kemenangan yang sejati. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah. Yang diberkati boleh lambaikan tanganmu. Tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersama Dia. Mari sama-sama boleh berikan tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah sampai kita boleh bangkit berdiri. Satu pengalaman, saudara, saat saya masih pelayanan bersama dengan gembala sidang sebagai tim gembala, gereja kita, gembala sidang kita diserang dengan serangan yang bertubi-tubi, dan orang itu punya power secara media cetak dan juga media online, saudara. Dan gereja ini, gembala sidang kita diserang. Gembala sidang kita semua cerita sama saya, dan di momen itu beliau bilang begini, yang saya percaya, saya pilihan Tuhan, dan saya percaya Tuhan pasti bela saya. Akhirnya yang beliau lakukan, beliau nggak balas dengan berbagai macam cara. Yang beliau lakukan adalah bawa semuanya ke dalam hadirat Tuhan dalam doa. Dan saya menyaksikan dengan mata kepala saya sendiri, saudara, kemenangan itu Tuhan nyatakan dengan luar biasa. Amin. Saya bilang, saudara, saya nggak tahu apa yang sementara saudara hadapi. Saya mau bilang, saudara, bawa itu dalam hadirat Tuhan. Angkat itu dalam hadirat Tuhan. Bawa itu ke dalam tangan Tuhan. Karena dalam tangan Tuhan ada kemenangan yang sejati yang Tuhan sediakan. Berteduhkan hati kita di hadapan Tuhan. Apapun yang sementara kau hadapi, bawa itu dalam tangan Tuhan. Bawa masalahmu, bawa persoalanmu, bawa sakit penyakitmu, bawa ketakutanmu, kecemasanmu, bawa rancangan orang jahat itu ke dalam tangan Tuhan. Ada Tuhan yang besar yang sanggup memberikan kemenangan. Sambil angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Bukan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya